La ilaha illa anta. Tidak ada tempat menggantungkan segala urusan. Allah lah tempat kita mengadukan segala masalah. Seluruh masalah ini Allah punya jalan keluarnya. Kita tempat menggantungkan urusan. Tidak ada tempat yang lain, Pak. Belajar menggantungkan segala urusan kepada Allah. Kalimat tauhid. Subhanaka, maha suci Allah. Kalimat pensucian. Maha suci Allah, engkau tidak ada duanya. Engkau bisa menyelesaikan masalah di luar akal batas logika manusia. Engkau bisa menyelesaikan masalah dengan sebab, tanpa sebab, atau bertentangan dengan sebab. Allah itu sesukanya, kudratullah. Allah itu bisa menyelesaikan masalah dengan sebab. Bapak lapar, dikasih sebabnya makan, kenyang. Dengan sebab Allah selesaikan. Bapak lapar, tapi tak dikasih Allah makan, tanpa sebab. Ashabul Kahfi 309 tahun tidak makan, tidak minum, tapi Allah berikan kekuatan untuk bisa hidup. Allah bisa membantu manusia ini hal yang bertentangan dengan sebab. Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Dulu pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Banyak kaumnya yang tak mau mendengar dakwah Nabi Nuh. Akhirnya Nabi Nuh membuat kapal bahtera yang sangat besar. Kapal yang sangat besar. Saking bencinya kaum Nabi Nuh kepada Nuh itu. Malam harinya kaum Nabi Nuh naik ke atas kapal itu. Diciriannya kapal Nabi Nuh alaihissalam. Tak ciri sadonya, coba bayangkan. Sudah saking bencinya. Maka pagi harinya datanglah ujian dari Allah. Datang wabah dari negeri Yaman. Sampai kepada kaum negeri Nabi Nuh alaihissalam. Apa yang terjadi? Seluruh kaum Nabi Nuh mengalami wabah itu. Kata tabib ketika itu, ini penyakit yang luar biasa. Tidak ada obat penyakit ini kecuali penyakit kocie ube-nya. Mandi diciri masing-masing. Mandinya kata itu kali ya. Begitu Allah ingin membantu manusia yang bertentangan dengan sebab. Karena kudratullah. Allah sesuai sekehendaknya, Pak. Allah sesuai maunya. Tugas kita hari ini memahami setiap maunya Allah. Subhanaka, maha suci Allah. Allah bisa menaikkan jabatan seseorang hari itu juga. Allah bisa menghancurkan jabatan seseorang saat itu juga. Allah bisa mengayakan seseorang satu malam. Allah bisa memiskinkan satu orang satu malam. Suka-suka Allah. Jadi jangan takut, Pak. Allah bisa berangkatkan kita haji sekehendak Allah bulan ini. Allah bisa pending kita berangkat umroh haji bulan ini. Suka-suka Allah. Jadi makanya mohon maaf sandingkan. Subhanaka, kalimat pensucian. Tidak ada yang sama dengan Allah. Allah berbuat sekehendaknya. Kudratullah. Dengan kudrat dan iradatnya Allah berbuat apa saja yang dikehendaki. Tapi ingat, tidak ada satupun perbuatan Allah yang salah. Maka setelah kalimat pensucian ini masuk kalimat yang ketiga. Kalimat yang ketiga, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, kami banyak berbuat dosa, kami banyak berbuat zalim, kami banyak bermaksiat ya Allah. Di hadapan jamaah kami seperti orang soleh, di belakang mereka kami berzina, di belakang mereka kami berdusta, di belakang mereka kami memakan makanan haram, tapi di hadapan orang seperti orang-orang soleh. Ya Allah, kami banyak berbuat maksiat, berbuat dosa. Ampuni dosa kami ya Allah. Maka tiga paket ini disatukan. Apa kata Allah? Fastajabna lahu. Kami cepat kabulkan doa Yunus alaihissalam. Ulama kita mengatakan di ujung kisah Yunus ini, apa Allah katakan? Wa kadzalika nunjil mu'minin. Seperti itulah kalau kami ingin menyelamatkan orang-orang beriman. Bapak Ibu hari ini tak perlu masuk dalam mulut ikan paus, tidak perlu masuk dalam mulut ikan besar. Tapi masalah yang datang kepada kita menyesakkan dada, menyakitkan kepala, membuat kita gelisah, meneteskan air mata. Kata ulama, baca doa yang dibaca oleh Nabi Yunus, rasakan sikap hatinya seperti sikap hati Nabi Yunus. Fastajabna lahu. Pasti Allah akan kabulkan keinginan kita. Maka mulai malam hari ini baca doa. Habis tahajud 2 rakaat doa sambil menangis. Baca la ilaha illa anta. Tanamkan hatinya dalam hati itu. Sikap hati kita sebagaimana sikap hati Nabi Yunus alaihissalam. Maka Allah akan kabulkan seperti apa Allah mengabulkan keinginan Yunus alaihissalam. Sengaja kisah ini diceritakan Allah dalam Quran. Untuk apa? Untuk pelajaran buat kita. Karena dunia ini Pak, walaupun bahasa orang dengan nama reinkarnasi, saya tidak mengatakan reinkarnasi. Dunia ini kejadian yang berulang-ulang. Dulu ada orang bermaksiat, hari ini ada orang bermaksiat. Dulu ada orang taat, hari ini ada orang taat. Dulu ada orang berdusta, hari ini ada orang berdusta. Dulu ada orang berzina, hari ini ada orang berzina. Dulu ada orang munafik, hari ini ada orang munafik. Maaf, saya ingin sampaikan buat kita bersama.
Penyelesaiannya tidak bisa dengan akal kita, Pak. Udah capek kita menyelesaikan masalah dengan otak nih, Pak. Apa yang terjadi? Akhirnya otak kita lemah, fisik kita lemah. Kita belajar untuk menyelesaikan dengan simbol-simbol yang Allah tunjukkan dalam Al-Quran. Coba bayangkan keyakinan orang-orang seperti itu. Makanya jangan heran zaman dulu, zaman Rasulullah SAW, para sahabat itu keimanan mereka luar biasa. Maka dikatakan dalam Al-Quran, radhiyallahu anhu wa radu'an, Allah ridho dengan mereka, mereka pun ridho dengan Allah. Tidak ada satu zaman, satu kurun yang imannya lebih baik setelah Nabi kecuali imannya para sahabat sampai kiamat. Bapak tidak akan bisa mengandingi iman para sahabat. Kalau dibaca satu persatu kisah sahabat itu, Pak, luar biasa keimanannya. Coba lihat kisah Abu Bakar Siddiq. Ketika Abu Bakar Siddiq pada perang Tabuk, itu orang munafik. Maaf, Bapak kalau kisah baca perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang yang sangat panjang dan panas. Perang Tabuk itu, maaf, itu saat itu Mekah Madinah itu sedang musim kurma. Kurma itu sedang berbuah. Apa kata orang munafik? Wahai Abu Bakar, kami dengar tadi Rasulullah mengumpulkan seluruh kaum muslimin untuk berperang. Kata orang munafik, Abu Bakar, sampaikan kepada Nabi, kurma awak sedang berbuah. Awak panen kurma aku dulu. Lah sudah panen baru awak perang. Itu kata orang munafik. Masuk akal, masuk akal. Memang kata orang munafik kan masuk akal, Pak. Jadi kalau ada masukan gini yang masuk di akal, jangan-jangan dia kelompok orang munafik, Pak. Apa kata Abu Bakar? Betul kata orang munafik, wahai Abu Bakar, kurma kita sedang berbuah. Kalau tidak kita panen, kita nanti perang. Kurma kita ini jatuh busuk. Kalau busuk, kita ini akan kelaparan paceklik Mekah Madinah 1 tahun. Panen dulu, lah panen beko baru perang, kata orang munafik. Apa kata Abu Bakar? Pada perang Tabuk ini, kami telah tinggalkan makanan kami kurma. Kami tinggalkan makanan kami yang berbuah untuk pergi berperang bertemu dengan zat yang memberikan kami makan. Coba bayangkan, kami tinggalkan makanan kami untuk bertemu dengan zat yang memberikan kami makan. La ilaha illallah. Begitu keyakinan para sahabat. Makanya wajar Allah katakan radhiyallahu anhu wa radu'an, Allah ridho dengan mereka. Keimanan mereka betul. Para nabi-nabi dahulu sama. Begitu keyakinan mereka. Maka ditempa. Jadi nabi pun juga ditazkiyah, ditarbiyah, dididik oleh Allah. Agar menjadi keimanan yang betul kepada Allah. Kita pun sama, Pak. Di kurun-kurun kita umat yang terakhir ini, kita juga ditazkiyah oleh Allah. Ditempa keyakinannya. Saya ingin sampaikan buat kita bersama yang hadir pada malam hari ini. Maaf. Mungkin amal kita tidak seberapa, Pak. Mungkin sholat kita tidak seberapa, khusyuk kita mungkin bisa dihitung. Tapi saya sarankan buat kita bersama, perbaiki keimanan kita. Mumpung di 1446 Hijriah, tahun baru Hijriah ini, kita rubah keyakinan kita dengan betul pada Allah. Kita belajar menyelesaikan masalah, Pak. Belajar menyelesaikan masalah itu kepada Allah.